wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalau Bapak bilang semangat pagi, gimana jawabnya? Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Pagi luar biasa. Ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, sebelum Bapak mulai kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa sekarang sesuai dengan absen? Oke. Silakan dicek dulu kebersihannya, dilihat kelilingnya teman-teman sudah lengkap belum? Silakan Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dibuka. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih siapa? Ya, silakan kembali lagi. Ya. Nah, kita sudah berdoa. Doa supaya apa kira-kira? Yang paling penting kita bersyukur bahwa kita hari ini masih diberi kesehatan. Ya. Dengan kita masih bisa belajar, kita masih bisa membantu orang, bermanfaat pada orang ya. Nah, kita mau ngapain hari ini ya? Ini adalah materi kita, tapi sebelum itu Bapak akan absen terlebih dahulu. Hari ini Bapak panggilkan satu persatu. Kelas 10 WW. Saking banyaknya kelas yang Bapak ajar ya. Iya, tahu. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Tanggal 11 bulan 9 Aisyah. Kemudian Angelina. Hadir. Kemudian Anggarda. Ada kunjungan. Kunjungan. Oke. Dispen Pak. Dispen ya Pak. Terus Atika, Hadir. Aulia, Hadir. Ceria tadi hadir ya. Kemudian Cindy. Kemudian Desnia. Kemudian ada Dimas. Iya. Diana. Fahri. Genevi. Gimana? Hadir. Terus Negusti. Ivan. Ayla. Kalila. Ayla Bunga. Hadir. Mala. Raditya. Isan. Nadia. Kemudian Laila. Neira. Nihayatus. Faizah. Raisya. Layengda. Revan. Rifa. Roziana. Salsabila. Safa. Talita. Sakina. Yasinta. Zoha. Berarti yang termasuk Talita saja ya sakitnya. Oke. Kita hari ini akan membahas tentang paket wisata jejak kemerdekaan. Ini adalah proyek kolaborasi antara mata pelajaran apa? Sejarah, PKN, wisata, bahasa Indonesia, PKN. Gurunya siapa? Jadi Bapak sejarah sama. Kalau pariwisata yang kira-kira masuk dalam konteks ini siapa? Budila, oke benar. Kalau bahasa Indonesia? Bu Sarah, terima kasih Bu Sarah sudah hadir ya untuk mendampingi anak-anak. Bahasa Inggris? Mr.
tentang bagaimana sebuah proyek ini berkaitan dengan kegiatan kalian di kejuruan kalian untuk mengunjungi museum. Ada yang tahu kelas 12 yang sekarang museumnya mana aja? Satria Mandala. Mana lagi? Sejarah Jakarta, Wayang, Museum Nasional, dan masih banyak lagi. Dan itu nanti akan kalian lakukan di kelas 12. Nah, sekarang kita latihan terlebih dahulu supaya kelas 12 kalian bisa mantap ketika PKL. Nah, kita mulai yang pertama. Nah, dari keempat ini ada yang tahu museum mana aja nih? Ini museum mana ini? Museum Pemuda, sip, bagus. Ini museum? Ya, benar sekali. Ini? Museum Kebangkitan Nasional. Dan ini? Nah, ada yang pernah ke antara 4 museum ini? Pernah kemana? Hiatus ya? Hiatus ke Kebangkitan. Kira-kira apa yang ada di Museum Kebangkitan yang kamu tahu? Di sana itu ngejelasin tentang materi kayak lahirnya dokter, kayak terus itu ada Sofia juga, tentang Sofia, terus juga tentang kedokteran gimana di era itu, terus penyakit waktu di Indonesia tuh lagi merambah tuh apa aja. Beri tepuk tangan. Kalau museum ini museum apa tadi? Ada yang museum pemuda siapa? Belum ada? Oke, nanti kalian project ke sana. Ya, oke, siap? Terus ini museum apa? Naskah proklamasi ada yang pernah? Ada yang pernah naskah proklamasi? Belum juga. Kira-kira di sana isinya apa sih? Ruang ketik, bagus. Siapa yang ketik itu? Ya. Terus ini, kalau ini biasanya udah semua deh. Siapa yang udah pernah sana? Kalian udah pernah semua? Ini laki-laki deh, siapa? Bapak minta responnya yang laki-laki. Ke Museum Sejarah Jakarta. Yang belakang siapa? Udah ke Museum Sejarah Jakarta? Belum pernah. Sebelahnya? Belum pernah. Yang laki belum pernah semua? Yang sudah pernah mana perempuan? Sudah pernah ke sana semua? Yang City Tour. Tapi belum masuk. Oke. Kita pernah ke sana tapi belum sempat. Oke. Bapak minta kalaupun di bagian depan, responnya kira-kira di bagian depan melihat gedungnya itu, kira-kira menurutmu gedung apa ya? Kolonial ya. Gedung kolonial. Nah, ini adalah gedung yang dipakai oleh gubernur jenderal. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh presidennya. Belanda. Ya. Nah, mengapa sejarah penting? Atau mengapa penting mempelajari sejarah melalui museum? Kira-kira ada yang mau merespon? Kenapa sih belajar sejarah harus dari museum? Kira-kira seperti itu. Karena apa? Mau coba jawab? Silakan. Karena lewat museum itu kita kan udah tahu pasti ini ceritanya udah benar, udah terverifikasi sama ahli juga. Beda kalau kita misalnya dengar cerita doang misalnya, dan di museum itu kita bisa melihat langsung artefaknya, oh ternyata bentuknya kayak gini, oh ternyata penjelasannya seperti ini, bukti nyatanya gitu. Bukti nyata. Beri tepuk tangan buat. Jadi sebenarnya kenapa sih kolaborasinya harus sama ULW, nanti akan Bapak jelaskan. Tapi tadi benar, sejarah mempelajari tentang sumber-sumber yang ada, dan sumber-sumber yang ada dan bisa diverifikasi itu ada di museum. Oke, kita next ke selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dari paket wisata project ke museum. Yang pertama yaitu menganalisis koleksi museum. Sudah pasti dari salah satu kalian nanti akan menjelaskan salah satu koleksi museum atau diorama yang ada di museum. Karena tidak menutup kemungkinan nanti kalian ketika PKL kalian harus menghadapi wisata. Dan itu harus di depan wisata. Jadi kalian harus tahu dulu koleksi museumnya itu apa sebelum menjelaskan. Terus kedua, melakukan simulasi pemanduan di museum. Nah, karena kelas 12 sekarang masih PKL, kalian bisa tuh saling kerjasama sama kakak tingkat kalian. Di sana gimana sih guidingnya, apa sih pengalamannya, apa hal tersulit
terus apa kira-kira sarannya. Jadi nanti proyeknya kalian akan kunjungan ke salah satu museum, kemudian kalian guiding di salah satu diorama atau koleksi museum yang ada di museum tersebut, ya. Terus berikutnya menghubungkan konteks sejarah dengan keterampilan. Ini sudah pasti karena dalam museum atau di museum sendiri terdapat beberapa peristiwa sejarah dengan konteks yang berbeda. Contoh tadi ada Museum Kebangkitan Nasional, dia berbicara tentang apa? Organisasi pergerakan nasional yang muncul di situ siapa? Museum Bagus Budi Kalau Museum Sumpah Pemuda berarti berbicara tentang Sumpah Pemuda, di mana ada salah satu diorama yang ditampilkan, salah satunya itu Wage Rudolf Supratman sedang bermain. Kalau Museum Naskah Proklamasi tadi ada siapa? Yang mati? Jadi setiap museum memiliki konteks sejarah yang berbeda. Terus yang ketiga, merancang paket wisata edukatif. Nah, kalau di beberapa museum sekarang masih ada yang menggunakan buklet ketika datang, tapi tidak menutup kemungkinan nanti bukletnya berupa digital. Kalau beberapa yang Bapak sudah dapatkan ceritanya dari anak-anak yang PKM, Pak, kita sekarang buatnya itu suruh kampanyenya itu promosinya digital, Pak. Bikin di IG, harga tiket masuk, bagaimana cara ke sana dan seterusnya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silakan Kakak Ana. Ini adalah gambarannya. Lihat sebelah kiri kalian ada sebuah video. Buka aplikasi Traveloka. Kedua, ketik Museum Kebangkitan Nasional. Ketiga, pilih tiket sesuai kewarganegaraan. Keempat, pilih jumlah tiket berdasarkan kategori usia dan hari kunjungan. Kelima, isi data pengunjung. Keenam, lanjutkan ke pembayaran dan selesai. Siapa kira-kira tahu nggak siapa? Tahu. Siapa? Kenzi, dan dia adalah anak kalian sekarang kelas 12 lagi PKL. Tidak menutup kemungkinan kalian akan mendapatkan tugas yang serupa. Dan ini kita coba untuk mempraktekannya mulai dari kelas 11. Nah, mengapa proyek ini penting? Ya, Bapak sudah sempat katakan tiap kali kita buat presentasi kita harus tampilkan mengapa sih harus belajar ini. Ya, pertama, kolaborasi lintas disiplin ilmu. Selain sejarah dan selain guiding atau MICE ya, yang bikin buklet itu apa? Tour planning. Ya, tour planning kita juga ada beberapa mata pelajaran lain seperti yang diajarkan oleh Pak Agus apa? Bahasa Inggris. Kemudian Bu Sarah? Kira-kira bahasa Inggris masuk untuk kategori tugas yang mana? Kalau Bu Sarah? Tour planningnya. Jadi produk atau proyek ini berkaitan dengan mata pelajaran lain yang ada di kelas 11, terutama di ULW. Kemudian kedua, konektivitas dunia nyata. Contoh, dari yang tadi kalian lihat, tidak menutup kemungkinan kalian akan PKL di museum. Dan ini kalian praktekkan untuk mengembangkan nilai-nilai itu kerjasama, terus kemandirian, kreativitas, ya. Bahkan di sini kita bisa membangun karakter atau profil lulusan. Ada apa saja di sini? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya sebelum kita kegiatan, kita harus ya. Terus kedua, penalaran kritis. Kira-kira dibutuhkan dalam hal apa? Dari video tadi, kira-kira harus dibuat dengan cara yang kritis nggak? Ya. Gambarnya gimana? Info yang ditampilkan seperti apa? Ya. Terus yang kedua, kesehatan mungkin ya. Kalau keluarga di sini di museum atau proyek museum ini secara tidak langsung kita juga melibatkan nilai-nilai keluargaan di dalam proyek yang akan kita kerjakan. Terus kemudian komunikasi ini penting. Contohnya di guiding. Mau nggak mau kalian harus paham tentang siapa lawan bicara kalian. Komunikasinya harus tepat, ya, efektif. Terus kemudian ada kemandirian, kalian masing-masing bisa observasi apa yang bisa kalian lakukan dalam kerjasama kelompok ini. Kreativitas, ya harus menentukan tuh bentuk kreativitas apa yang dibutuhkan dalam membuat buklet. Kira-kira ketika membuat buklet perjalanan, apa hal yang mungkin harus ada? Contohnya apa? Informasi, harga tiket, terus apa lagi?
Jam operasional. Ya, terus apa lagi? Lokasi. Nah, hal-hal tersebut menjadi penting karena itu akan diberikan kepada wisatawan. Dan kolaborasi jelas. Kita bukan hanya berdiri tentang sejarah sendiri. Jadi tugas sekarang bukan sejarah saja, tetapi ada mata pelajaran lain yang diikut sertakan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan lakukan asesmen awal. Silakan tolong dibagikan ini sampai ke sana. Kita akan main bisnis. Boleh acak aja nggak apa-apa? Tapi kelihatan Pak A-nya yang mana? Iya, ada. Sesuai. Ya. Ini lompatin dulu. Ini A, jawabannya berarti A-nya ada 6. Kemudian ini jawabannya berarti harus kayak gini. C kayak gini. Ini dia harus kayak gini. Nah, bingung ya, itu kertas apa ya Pak ya? Nah, nanti Bapak akan jelaskan cara mainnya ya. Ini kayak gini. Udah enggak? Ini enggak gitu. Oke Bapak. Ini mah kalau misalnya aku udah bikin tadi kan diangkatnya kayak gini. Oke, Bapak jelaskan dulu ini soal pertamanya ya. Jadi yang kertas kalian pegang itu adalah lembar jawaban yang bisa kalian gunakan untuk Bapak scan. Kalian bisa membaca soal yang ada di depan, ada soal pilihannya A, B, C, dan D. Di kertas kalian ada tulisan A-nya di sebelah mana? Nah, kalau kalian ingin menjawab A, berarti A-nya di sebelah atas. Nanti Bapak scan pakai HP jawaban kalian. Kalau kalian ingin menjawabnya, berarti B-nya di atas. Mana B? Misalkan B-nya di mana? Berarti kalian mau menjawab B. Kalian gini aja, nanti Bapak akan scan satu persatu. Gitu. Oke. Paham? Nanti akan muncul nomor saja. Kalian tiap ini ada nomornya? Ada. Beda-beda nggak? Ada. 23, ada 22 dan seterusnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk game ini? Ada 10 pertanyaan untuk mengetes kemampuan awal kita dalam proyek ini. Ada? Kita mulai? Oke, silakan kalian jawab. Silakan diangkat jawaban kalian, nanti akan Bapak scan. Sudah, silakan diangkat jawabannya. Ya, dijawab, angkat, diangkat. Nanti akan Bapak cek di sini. Silakan diangkat, jangan terbuka. Langsung sekarang, ini nomor 1. Kalian lihat ya, kalian itu nomor berapa di situ, kemudian di situ udah ada muncul belum nomor kalian. Jelas? Nah, gitu. Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya proklamasi adalah hasil kompromi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siap-siap ditutup dulu, ditaruh bawah dulu. Pertanyaan selanjutnya. Gedung Sofia kini Museum Kebangkitan Nasional menjadi tempat pendidikan terlindungi. Dari tempat ini lahir tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berperan dalam kebangkitan nasional. Hal ini membuktikan, oke,
Silakan jawaban kalian diangkat. 1, 2, 3, semuanya diangkat. Bapak akan scan hasilnya. Diangkat. Jangan ragu-ragu. Oke, ada yang belum? Oke, kita cek jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang D ya, pendidikan memberikan kesadaran dan kenal sebang politik. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, ada 10 pertanyaan aja. Siswa PKN menjelaskan ruang bawah tanah bekas penjara kolonial di Museum Sejarah Jakarta. Namun ia hanya fokus pada bentuk ruangan. Cara memperbaiki guiding adalah belum sabar. Silakan dibaca dengan baik. Bapak kasih waktu. Ini yang benar semua dapat apa? Yang benar semua dapat. Voucher makan konsep. Voucher makan konsep. Voucher makan mie ayam konsep. Baik, nanti yang peringkat pertama Bapak kasih beli ST aja, satu di yang teratas. Ya, Bapak semua beli ST. Ya. 1, 2, 3, silakan diangkat jawabannya. Oke, Bapak akan scan. Oke, sudah 31, kita akan cek jawabannya. Menegakkan penderitaan rakyat akibat kolonialisme sebagai bagian dari perjuangannya. Jadi penjara kalau bisa bukan hanya ini adalah penjara, tapi ini adalah penjara yang bisa kalian kaitkan dengan penderitaan. Jadi di sini penjara ini adalah tempat di mana orang-orang Indonesia ditahan. Ya. Dan ini adalah kenapa bisa ditahan sih? Itu adalah sebuah perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjara. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Anak-anak sekolah yang sedang kunjungan ke Museum Satya Mandala seperti gambar tersebut tampak tidak terkendali karena pemandu menjelaskan koleksi senjata tanpa konteks. Wisatawan anak-anak jadi kurang memahami perbaikan yang tepat melihat kasus tersebut. Kira-kira jawabannya apa? Oke, silakan diangkat jawabannya, Bapak akan scan hasilnya. Wow. Kalau di Bapak warnanya hijau berarti dia benar. Oh, tanya aku, Pak. Kalau ulang boleh, Pak? Merah nih, merah. Satu lagi yang belum. Sudah semua, oke, kita cek. 33 belum. 3 siapa? Oh, sini. Oke, sip. Kita cek jawaban yang benar adalah ya, pembuka senjata dalam peristiwa. Jadi senjata. Emang kalau kita ke museum itu melihat koleksi museum itu hanya benda mati. Ya. Tapi kita bisa menghidupkan benda mati itu dengan cerita. Makanya tugas kalian sebagai pemandu wisata adalah menghidupkan kembali koleksi museum yang ada di museum yang nanti kalian tugaskan. Oke, selanjutnya. Nah, sebuah booklet tulis information seperti gambar di samping tertulis Museum Juang 45 berisi foto-foto perjuangan di tahun 1945. Kalimat ini benar, tetapi kurang menggugah nilai semangat kebangsaan. Kalimat yang lebih tepat adalah kalimat yang lebih tepat. Oke, silakan diangkat. Bapak akan pindai jawaban kalian. 1, 2, 3, diangkat.
Siapa lagi yang belum? Nomor berapa? Siapa yang belum? Saya belum. Dah, semuanya sudah 31. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, Museum Juang 45 menghadirkan koleksi foto perjuangan yang membangkitkan semangat. Ya, semangat kemerdekaan bagi setiap mungkin agak salah ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Karissa. Ayah kenal ya, siapa dia? Oh ya Kak Karissa. Karissa yang merupakan mahasiswa PKI diminta membuat buklet untuk informasi bagi wisatawan. Seperti gambar di samping. Dia menuliskan pada buklet tersebut Museum Kebangkitan Nasional dulunya sekolah kedokteran. Kalimat ini faktual tetapi kurang menarik. Perbaikan yang lebih baik bagi buklet Karissa adalah akan dicek lagi jawabannya, pilihan jawabannya. Jawabannya F. Boleh nggak? Biar emang Pancasila. Kita pindah, silakan diangkat. Salah ngangkat lagi. Salah ngangkat apa? Oke, kita cek jawabannya. Jawabannya yang benar adalah yang B. Yang adalah saksi lainnya. Mari kunjungi dan rasakan semangatnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, ketujuh. Ivana, kayak kenal juga siapa ya? Bapak ambil dari teman-teman kakak tingkat kalian. Oke, silakan diangkat. Berpikir keras. Bapak yang buku Yang B. Oh, yang B di bawah ya. Ini apa aja gitu ya? Oke, silakan diangkat. Jawabannya Bapak Bidai 1, 2, 3. Silakan diangkat. Oke, kita cek jawabannya. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Nomor 8. Ruang penjara bawah tanah. Di Museum Sejarah Jakarta menunjukkan penderitaan rakyat di masa kolonial. Pesan nilai kebangsaannya apa kira-kira? Ini pelajarannya PKN. Oke, silakan diangkat 1, 2, 3. Bapak akan cek jawaban kalian. Saya belum mesti mana? Terusin. Oke, kita cek jawabannya. Habis. Selanjutnya nomor 9. Seorang pemandu ingin menjalankan ruang utama di tempat iklan 1928. Kalimat microgading yang tepat. Aduh Pak Agus. Ini soal bahasa Inggris ini.
Oke, silakan diangkat. 1, 2, 3, silakan. Bismillah aja ya. Bagus selalu berumur. Mister Agus. Oke, kita akan cek jawabannya. Apakah benar? Kalian jawab? Ya. Ya, ini adalah cerita tentang bagaimana seorang pengunjung, seorang pemandu wisata mendapatkan wisatawan dari luar negeri. Mengapa kalian harus menggunakan bahasa Inggris? Pertanyaan selanjutnya, terakhir. Kira-kira yang mana dari jawaban yang ini? Jadi konteksnya ini adalah Museum MH Tamrin. MH Tamrin itu tokoh bersakti. Dia terlibat dalam gerakan, kalau sekarang dulu ikut menjadi bagian dari Kostrad, atau kalau sekarang tuh DPR-nya. Oke, silakan diangkat. 1, 2, 3. Boleh, akan Bapak scan hasilnya. Wow. Ada yang belum kesekian mana? Umur berapa? 10. Terus berapa lagi yang belum? 22, 23. Oke, sudah. Ini soal terakhirnya. Kita cek jawabannya. Menjadi bagian dari Kostrad ya. Untuk melawan apa penjajahan supaya kita punya hak yang sama di Dewan Perwakilan. Oke, akhir ini. Player 24 sama player 2 siapa ini? Aku. 24 1 sama 2. Oke, Oke, sekarang kita masuk lagi kepada sekarang boleh tolong dibuka lagi. Beri tepuk tangan buat saya. Seru? Pernah nyoba sebelumnya? Canggih ya. Itu baru satu, itu ada banyak lagi game yang lain nanti kita akan belajar. Sudah, terima kasih. Oke, kita akan next ke slide berikutnya. Nah, tadi mungkin dari kalian yang tadi itu pertanyaan tentang apa? Nah, ini adalah alur sejarahnya. Jadi kalau Bapak adalah guru sejarah